Ini penting sekali ya, penting. Karena banyak ya suami istri jadi ribut, ya merasa tidak terpenuhi hak dan kewajibannya, nafkahnya, padahal mereka tidak mengerti batasan nafkahnya gimana, hitungannya gimana, seperti apa. Ya. Wa dzakara al-musannifu rahimallahu rahmatan wasi'atan as-sabab ats-tsalisah. Penulis Al-Imam Abu Syuja menyebutkan sebab yang ketiga, wa huwa az-zaujiyah. Fi qaulihi, dalam ucapannya, wa nafaqatu zaujatil mumakkinati min nafsiha wajibatun ala zauji. Dan nafkah istri yang mumakkinah, ya istri yang mumakkinah, ya bukan istri yang nusyus, ya dari dirinya, yaitu adalah wajib bagi suami. Walamma ikhtalafat nafaqatu zaujati bihasabi hali zauji, bayyanal musannifu dzalika fi qaulihi wa hiya muqaddaratun. Dan ketika berbeda nafkah istri, yaitu dilihat dari kondisi suami, maka dijelaskan oleh musannif sebagai berikut, yaitu adalah muqaddarah. Lihat, suami kepada istri, ya, nafkahnya apa, hitungannya muqaddarah, apa, ditentukan, dikadarkan. Berbeda dengan yang sebelumnya yang dua, bihasabil kifayah, yang artinya apa, la yuqaddar, tidak ditentukan. Tapi giliran nafkah istri ini ditentukan, ada hitungannya, ya. Wa fi ba'din nusakhin, ya, di sebagian naskah ada innya. In kana zauju musiron, berarti jika suaminya kondisinya musiron, ekonominya bagus, ya. Kalau suaminya ekonominya bagus, ya, berarti suaminya cukup kaya, ya, mapan, ya. Wa yu'tabaru yasaruhu, yaitu dinilai mudah baginya. Mulai kapan? Bitulu'il fajri kulli yaumin. Perhatikan nih, nafkah itu nggak kayak zaman sekarang bulanan, ya. Kalau dulu itu dia hitungannya harian. Setelah fajar itu mulai dihitungnya. Waktu subuh sampai akhir malam itu hitungan diberi nafkah. Kalau sekarang kan enggak, bulanan, ya. Kalau dulu enggak. Hitung mampu itu apa? Per hari. Ya. Maka ketika dia mampu, dikatakan mampu dalam satu hari, habis fajar sampai akhir malam, maka orang yang mampu ini, maka kadar dari nafkahnya adalah famuddani, 2 mud. Maka pagi-pagi habis sholat subuh dia ngasih itu ke istrinya 2 mud. Berapa 1 mud? 1 mud itu kurang lebih 600 gram. Ya berarti beras kalau kita. Nih semut nih. Ya semut. Ya, berarti kalau antum orang yang mampu,
Ya, terhitung mampu kalau antum berarti beri istri habis fajar sudah ngasih 2 mud. Ya, berarti sekitar 1,2 kilo. Nah, itu kadarnya itu. Itu baru sisi berasnya ya. Ya. Jadi sisi makanannya min to'amin dari makanan. Ya. Wajibani alaihi kulla yaumin ma'alailatihil mutaakhirati anhu li zaujatihi. Ya, maka dia wajib ya atasnya memberikan setiap hari bersama malamnya di akhir ya, dari subuh sampai malam kepada istrinya muslimatan kanat, baik istrinya seorang muslimah au zimmiyatan atau istrinya seorang kafir zimmi. Ya, kafir zimmi. Hurratan atau istrinya wanita yang merdeka au raqiqatan atau istrinya seorang budak. Sama. Mau dia kafir ya, mau dia budak tetap ya jatah dia. Kalau orang yang mampu ya maka dia jatahnya dapat berapa? 2 mud. Perhatikan. Wal muddani min ghalibi qutiha. Perhatikan. 2 mud ini adalah makanan ya yang biasa dimakan oleh wanitanya. Bukan laki-lakinya, paham? Makanan yang biasa dari siapa? Wanitanya. Paham nggak di sini? Ya, kalau antum istrinya orang Padang misalnya ya, berasnya beras ya, beras solok ya, tahu beras solok ya? Kita tahu itu Sarjen ya. Anak Daro ya misalnya berasnya. Ya, itu bayar tuh. Nggak bisa dia makan beras Cianjur ya. Maka antum mesti kasih itu beras itu. Ya awal-awal nikah bisa jadi. Ya, saya pernah ngalamin loh, jangan salah, bener. Ketika istri saya bawa dari Padang ke Bandung, dia nggak bisa tuh makan beras Cianjur. Saya kebalik, saya nggak bisa makan beras dia. Dia makan beras saya nggak bisa. Akhirnya mertua saya yang ngirim, saya jemput di terminal. Dulu di Bandung itu ada PO di Bpas, di NPM, PO NPM. Jadi saya pulang kuliah, saya mampir ke situ ambil beras kiriman dari mertua. Ya, karena dia nggak bisa makan beras itu. Ya, antum mesti siapin tuh. Ya, maka dikatakan sini apa? Dikatakan apa? Muddani min ghalibi qutiha. Ya. Wal murad, yang dimaksud adalah ghalibu qutil balad min hintati. Yaitu adalah ya yang dominan dari makanan pokok negeri seperti hintoh ya, syair, gandum nih ya. Atau selain keduanya, hatal akiti, tuh perhatikan tuh. Bahkan kalau perlu akit itu susu yang diolah, direbus, nanti jadi kental dia. Ya, susu direbus sampai jadi kental. Hatal akit, ya, berarti apa? Sampai bahkan apa yang dia makan apa ya udah diantum mesti berikan itu. Ya, tuh makan. Repot kan kalau nggak makan kan? Iya, nggak doyan, nggak selera ya. Biasanya orang daerah begitu tuh, ya. Fi ahli badiyatin yuktadunahu. Di dalam apa? Ya, orang Badui, ya, orang daerah yang mereka menjadikan sebagai apa? Makanan pokok. Paham ya? Ya kalau antum dapat misalnya orang daerah makanannya jagung, ya antum sediain jagung. Ya, nggak usah hati-hati, jangan jauh-jauh ya. Nanti repot ya. Tapi sekarang zaman canggih sih, bisa kirim ya kan? Bisa dikirim. Semua ada di Jakarta ya. Semua ada. Tuh, soal makanan ini. Soal makanan.
Ya, jadi kemudian apa? Wajibu li zaujati minal utmi wal kiswah. Ya. Dan wajib ya diberikan kepada istri dari lauknya, utminya, udumnya, idamnya, wal kiswati dan baju. Wajib nih suami ngasih baju. Majarat bihil adah, yang mana menjadi kebiasaan. Hah? Apa? Iya, nanti setiap 6 bulan karena nanti setahun itu 2 kali. Baju itu dikasih baju setahun 2 kali. Kenapa 2 kali? Musim syita wa musim shaif. Bajunya baju musim dingin dan baju musim panas. Ya. Ya. Kita ngasih berapa? Lebaran doang ya. Nggak apa-apa, kita musimnya cuma 1 kan. Musimnya cuma 1 kita ya. Musim tropis ya. Musim hujan ngasih jas hujan nanti ya. Ya. Jadi per 6 bulan tuh maksudnya itu karena 2 musim. Fi kulli minhuma, ya dari setiap keduanya. Ya, jadi kasih udumnya. Fa in jarat adatul baladi, maka jika yang terjadi adalah kebiasaan di negerinya, fil utmi bi zaitin, misalnya idamnya zaitun. Idamnya apa? Lauknya apa? Zaitun. Wa syairojin. Syairojin ini minyak wijen. Minyak wijen. Bukan hanya wijen ya, minyaknya sama minyaknya. Ya, wa jubnin. Apa jubnin? Keju. Ya, wa nahwiha dan selainnya. Maka apa? Uttubi'atil adatu fi dzalika. Maka kita mengikuti kebiasaan tersebut. Kalau istri kita makanannya jengkol, antum siapin jengkol ya. Nah, stok. Ya. Makanannya rendang, siapin rendang lauknya ya. Ya, jadi sesuai dengan apa? Selera siapa? Istri. Bukan antum. Paham ya? Nah, ini. Apa yang menjadi biasa dia makan, ya yang menjadi kebiasaan. Ya jadi kalau istrinya antum jangan ngeluh ya, bahkan ketika dia ngidam harus siapin, jangan ngidam dimarahin ya. Iya, siapin. Ya minta apa kasih, minta apa kasih. Ya itu. Ya lauknya apa kasih. Paham ya? Jadi jangan dibalik. Kita kan pahamannya selera kita. Ya. Masak selera kita. Wah. Ya, salah itu. Nanti kita lihat nanti. Ya, nanti kita lihat ya. Ya. Fa in lam yakun fil baladi utmun ghalibun, maka apabila tidak ada lauk pauk yang ada di negara kita atau negeri kita, fayajibul laiku, maka wajib yang layak bihali zauji, baru yang layak menurut kondisi suami. Kalau nggak ada, kalau ada ya antum jangan ngelak ya. Iya. Istri orang mana nih? Orang Sunda ya, maunya pepes semua ada. Ya, kalau ada jangan ngelak ya. Nggak ada ya, beli orang Sunda ya. Kecuali kalau nggak ada, baru bihasbi hali zauji. Baru kondisi suami, jangan dibalik. Sekarang kan maunya selera suami. Bahkan ya, yang masak, yang apa tuh, yang kalau tepung itu kan
Dia apa tuh? Digiling. Itu suami. Ya, itu suami, ya. Ya, pokoknya istri di madzhab Syafi'i dimuliakan oleh istri, ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan apa? Harus ada wajib daging. Sepekan minimal 1 ritel bagi yang ekonomi sulit. 1 ritel itu berarti sekitar 408 gram. Baghdad, kalau Mesir 450 gram. Tuh, bayangin antum. Jadi kalau antum ekonomi sulit, wajib lauknya dalam seminggu harus ada daging. Minimal 450 gram seminggu. Ya, yustahabbu fi yaumil jum'ah. Disukai di hari Jumat. Nah, jadi kalau hari Jumat istri minta daging ya. Daging dong nih. Nanti makan satenya maunya kiloan ya. Biar sama ngitungnya. Ya. Tuh. Ya. Bagi yang orang kaya yang ekonominya mampu 2 ritel. Berarti sekitar 900 gram. Ya, bagi yang ekonominya menengah 1,5 ritel. Berarti sekitar 600 gram. Yo. Ya, jadi lauknya bukan tempe tahu mulu enggak. Ya. Ini penting nih antum sebagai suami biar tahu ya. Nikah itu enggak sembarangan ya. Iya, siap apa enggak, mampu apa enggak diperhitungkan. Ya, bukan sekedar modal nekat ya. Ya, nanti makan niat nanti aja dah. Ya, enggak bisa ya. Ya, itu dari sisi udum. Ya, bahkan Masya Allah nih. Wa yakhtaliful udmu biikhtilafil fusul. Lihat, makanannya berbeda. Lauknya berbeda dengan perbedaan musim. Oh, sesuai musim. Jadi nggak ada tuh tempe mulu ya. Ya, antum sebagai nanti kalau ya. Siap nggak makan tempe mas? Nggak mau lah gitu. Jangan mau ya, perempuan dijanjikan makan tempe mulu, jangan. Nanti kamu saya nikahin, saya kasih tempe tiap hari, jangan mau. Ya. Sudah belajar Fathul Qorib dulu ya. Fayajibu fi kulli faslin majarat bihi adatun nasi fihi minal udmi itu. Lauk aja diatur ya. Maka wajib setiap musim yang berjalan dengannya kebiasaan manusia di dalamnya dengan apa? Dengan lauknya. Indonesia ada nggak musim gitu? Lauk ganti-ganti setiap musim? Enggak ya. Adanya buah ya. Kalau buah ya durian ganti, rambutan ganti ya. Nah. Nanti ada juga pawaki. Termasuk pawaki, sebenarnya sesuatu yang wajib ada. Nih, wayajibu nih perhatikan nih. Wayajibu nih yang saya bilang tadi daging. Wayajibu li zaujati aidon lahmun yaliku bihali zaujiha. Wajib bagi seorang suami untuk istri juga daging yang layak ya. Sesuai dengan kondisi suaminya. Ini bukan kondisi suaminya, bukan kondisi saya nggak sanggup. Enggak, ini kondisi suaminya maksudnya apa? Musir, mutawasid. Tergantung kondisi suaminya, maksudnya apa? Kondisi suaminya apakah yang mampu, yang tengah-tengah, yang tidak mampu, yang mampu. Tadi saya sampaikan, yang tidak mampu minimal 450 gram. Wa injarat adatul baladi fil kiswati. Nah, sekarang baju. Maka jika berjalan kebiasaan dari sebuah negara atau sebuah negeri ya, di dalam pakaian limisli zauzi bikatanin au haririn wajaba. Maka apabila di suatu negeri itu biasa pakai baju, perempuannya pakai katun, pakai sutra, maka wajib istrinya menggunakan pakaian yang biasa dipakai di negerinya itu. Makanya nikah sekufu tadi yang kalian sekufu itu begitu. Maka nikah sekufu. Jangan menghayal saya pengen punya istri orang kaya gini-gini. Awalnya pusing sendiri suruh beli skincare pusing. Ya, beli skincare doang belum bajunya. Jangan.
Kita ngaca diri, wah emang nggak mampu lah nikah sama dia mah. Kenapa? Karena kita mesti mengikuti kebiasaan dari wanita itu. Paham? Iya. Jangan cuma pengennya punya istri model, wah cantik, kaya, giliran nikah minta uang sabun pusing ya. Ya baru nikah besoknya sabun saya habis, berapa sabunnya? 400.000. Wah pusing dia ya. Repot. Bajunya harga berapa? 3 juta. Repot ya. Ngukur diri aja udah ya. Ya. Nah, perhatikan jelas sampai sini. Wa in kana zauju mu'siron. Perhatikan, kalau seandainya suaminya mu'siron, ekonomi sulit. Ya, suaminya kondisinya sulit. Kan manusia terbagi 3. Ekonomi sulit, ekonomi menengah, ekonomi atas ya. Iya, sama. Ini juga kita bagi 3. Ya, tadi udah bahas tentang ekonomi yang mampu. Yang sulit bagaimana? Wa yu'tabaru i'saruhu, maka dinilai sulit. Bitulu ifajri kulli yaumin. Lihat hitungan sulitnya apa? Setiap pagi ya. Setiap hari di waktu pagi. Ya, setiap hari di waktu pagi. Ya, menghitung sulitnya di situ. Ya, setiap hari di waktu pagi. Maka berapa? Maka dia nafkahnya famuddun. Maka cukup 1 mud saja. Ya, maka dia nafkahnya berapa? 1 mud. 1 mud tadi berapa? Sekitar 618 gram lah kurang lebih. Ya. Fal wajibu alaihi rizauzatihi muddu ta'amin. Maka wajib atas suami bagi istrinya, untuk istrinya 1 mud makanan. Min ghalibi qutil baladi, dari dominannya makanan pokok di suatu negeri, kulla yaumin ma'alailatihi al-mutaakhirati anhu. Setiap hari bersamaan dengan malamnya. Berarti dari subuh sampai malam dikasih berapa? 1 mud. Ya, 600 gram. Ya. Minimal tuh. Ya. Wa in kana zauju mutawassiton. Bagaimana kalau suaminya adalah mutawassit, kelas menengah? Wa yu'tabaru tawassutuhu, dan dinilai pertengahan. Ya. Bitulu'i fajri kulli yaumin ma'alailatihil mutaakhirati anhu famuddun. Ya. Wa nisfun. Ya. Maka dari waktu fajar setiap hari sampai malamnya, maka wajib atasnya 1 mud setengah. 1 mud setengah. Tuh, wajib ngasih berapa? 1 mud setengah. Anggaplah yang gampang 650 aja. Ya 325. Ya sekitar 900-an lah. Ya. Min ta'amin min ghalibi qutil balad. Wa yajibu laha, dan wajib baginya min udmil wasatu, dan wajib baginya idamnya yang pertengahan lah. Ya, idamnya yang pertengahan. Wa minal qiswatil wasat, dan dari pakaiannya pun yang pertengahan, enggak mahal, enggak murah. Ya, tengah-tengah lah, brandnya yang tengah-tengah atau bahan yang tengah-tengah. Wa huwa ma baina ma yajibu 'alal musir wal mu'sir. Yaitu yang mana di antara wajibnya bagi orang yang musir, ekonomi atas, wal mu'sir, dan ekonomi sulit. Ya. Misalnya gimana? Ya misalnya ya pakaian yang orang-orang kaya misalnya satu gamisnya 2 juta misalnya ya. Yang murah 200.000 misalnya ya. Maka yang mutawasit berapa? Ya 800, 900. Antara tengah-tengah lah ya. Ya. Paham ya? Nah, ada hitungannya itu ya. Perhatikan nih.
Wa yajibu ala zauji tamliku zaujatihi at'ama habban. Dan wajib bagi seorang suami memiliki istrinya makanan yang berbentuk habban. Ya, biji ya. Bisa beras, bisa gandum, jagung ya. Wa alaihi tahnuhu, dan wajib baginya menggerusnya. Tuh, suami yang gerusnya. Yang gilingnya, yang giling. Tahnu itu bisa tepung yang digiling, bisa biji yang digiling. Suami, bukan istri. Ya. Makanya antum kalau istri nggak masak jangan marah-marah. Kalau anak nggak pernah marah insya Allah. Istri nggak masak, anak go food. Ribet amat ya. Karena bukan kewajiban dia masak. Ya, istri tidak wajib masak. Istri itu wajibnya apa? Melayani di kamar. Nah, itu doang tugas dia. Dalam mazhab Syafi'i. Makanya iwat. Ya. Ya. Jadi kalau istri masak ya berarti rezeki antum, alhamdulillah ya. Bonus. Bonus. Ya, bonus. Ya. Itu. Serius ya. Tanya istri saya nggak pernah nyuruh dia masak ini menunya apa hari ini mau ini nggak ada. Suka-suka dia aja. Dia masak, alhamdulillah, nggak masak saya beli GoFood udah. Ya. Atau saya ngajak makan keluar, ya. Kalau dia traktir, alhamdulillah ya. Ya, nah, paham ya? Wa yajibu laha, dan wajib bagi suami untuk seorang istrinya alatu aklin wa syurbin. Alat makan dan minum. Ya, yang beli alat masak, alat makan, minum siapa? Suami. Wa tabkhin. Ya, kompor. Ya. Perhatikan. Wa yajibu laha maskanun, dan wajib baginya seorang suami memberikan istri apa? Maskanun, tempat tinggal. Biha adatan. Tempat yang biasa, ya. Ya, makanya ya, rumah itu yang milih istri bukan suami. Antum mau beli rumah, tanya istri. Bukan antum yang milih. Ya. Misalnya antum rezeki, yuk mah saya mau beli rumah. Suka nggak rumah ini? Suka, beli. Kalau dia yang suka, bukan antum yang suka, ngerti nggak? Yang sukanya siapa? Istri. Selera sama istri. Antum hanya menawarkan saja, ini bagus, ini pilih yang mana, paham ya? Yang menentukan siapa? Istri. Hatta kontrak juga begitu, kontrak. Ya, kontrak pilih nih, rumahnya ada 5 nih yang mau dikontrakin, mana yang kamu suka. Bukan antum yang ngatur, ini yang ini rumahnya, enggak. Ya, karena apa? Karena itu haknya dia. Nafkahnya antum. Yang tinggal dia, antum yang mau pilih. Ya. Ya kan, yang tinggal dia, suka-suka antum, dia nggak betah ya, gimana nyiksa dia? Ya nggak, antum kerja, dia di rumah, dia nggak suka, kesiksa nggak? Kesiksa lah. Ya, nih paham ini, ya yang begini-gini ya. Laha maskanun yaliku biha ada. Perhatikan nih, tambah seru lagi di perempuan tambah naik, perempuan tambah senang nih. Jangan-jangan nyatet semua nih. Nyata semua jangan-jangan nih. Wa in kanat mimma yukhdamu misluha fa'alaihi. Jika dia biasa menggunakan pembantu, biasa pakai pembantu, maka wajib bagi antum ngasih pembantu. Ya. Ya. Dia di dalam orang tuanya pakai pembantu, nggak pernah kerja sama orang tuanya. Pas nikah sama antum disiksa ya, nyuci, ngepel, nyiksa itu ya, ya. Makanya saya waktu gadis nggak biasa nyapu, nyuci, semua ada pembantu. Begitu nikah sama antum, suruh nyuci, suruh ngepel, bersihin kamar mandi, wah. Antum nikahin istri apa nikahin pembantu?
Hah, ini kan budak antum? Enggak. Istri dimuliakan. Bayar pembantu. Ya. Ya. Kalau nggak sanggup bayar pembantu jangan nyuruh, ya. Ya udah, antum kerjain. Ya, paham ya? Itu, ya. Makanya antum lihat ya. Wanita Arab kalau udah nikah, jadi ratu deh, ya. Dari yang mungil begini, ya. Ya nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Ya kan, makan tidur ini ya. Begitu. Ya, begitu. Ya. Ya, jadi kalau biasa pakai pembantu, kasih pembantu. Aizauju ikhdamuha bihurratin. Mau pembantunya orang yang merdeka, au amatin lahu, atau dia membawa budak, au amatin mustajarah, atau budak yang disewa, au bil infaqi ala man sahiba zaujatah. Ya, saya nanti di rumah bawa pembantu yang biasa ngurusnya dari kecil ya. Ya, misalnya dia ngomong gitu. Maka ya udah, ketika antum oke, antum mesti ngasih makan siapa yang dia bawa. Ya. Perhatikan, wa min hurratin aw amatin li khidmatin in radiya zauju biha, jika suaminya ridho kepadanya. Ya. Sampai sini paham? Jelas? Ya, biar jelas ya. Biar jelas bagaimana menghargai istri, ya. Adapun baju memang sebagian ulama mengatakan muqaddarah bil kifayah ya, dengan kemampuan. Beda dengan makan. Makan jelas ada mut, 2 mut, 1 mut. Kalau baju itu kemampuan. Kemampuannya tetap harus 2 baju, tapi dengan misalnya mereknya mampunya merek ini ya udah, kemampuan dari kifayah atau kebutuhan dari istrinya. Ini baru namanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Baru antum ngomong ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, baru ngomong. Ya, jangan ngomong ar-rijalu nisa tapi antum KDRT. Ini udah kerja dipukul juga lagi ya. Udah bantuin nyuci piring, nyuci baju. Ya, nah, dipukul juga lagi. Jahat itu namanya ya. Ya, nah, harus paham nih ya. Nanti baru antum bisa menghargai seorang istri. Ya. Makanya istri kalau menolak berhubungan badan sekali aja, ya, itu langsung putus nafkahnya. Cepat itu langsung. Namanya apa? Nusyus. Ya. Nusyus. Ya. Karena apa? Karena tugas dia cuman aslinya nih, maaf ya, kasarnya tugas dia cuma melayani suami. Aslinya. Makanya nafkah itu apa? Iwat. Nafkah itu apa? Iwat. Bayar. Bayarnya bukan bayar suruh cuci piring, bukan. Bayarnya bukan disuruh masak. Bayarnya bukan disuruh cuci baju. Bayarnya bukan disuruh ngurus anak, bukan. Bayarnya apa? Melayani suami. Bil khusus masalah jima. Itu istri. Paham ya? Wah, nanti Ustaz Dede malah mundur nih. Tenang Ustaz, itu kan idealnya ya. Tergantung ya. Kalau istri itu idealnya. Ya. Yang penting maksud saya di sini adalah paham ilmu teorinya. Ada memprakteknya istri antum, masya Allah, karimah ya. Ya, itu sa'iduka wah. Ya, mengerti tentang antum. Ya, itu lain cerita, udah rezeki antum. Paham ya? Ya. Tapi setidaknya paham tentang teorinya. Ya. Jadi kalau begitu suami biasanya tidak macam-macam. Ya, kan suami merasa ya bisa perintah seenak-enak karena dia nggak paham. Mana tugasnya, mana kewajibannya, mana haknya. Wallahu a'lam. Terakhir kita
1, 2 paragraf lagi terakhir. Wa in a'sara binafaqatiha ay al-mustaqbalah. Perhatikan di sini, penting nih. Sekarang kasusnya ada ganti kasus ya, ada ganti kasus. Kasusnya adalah kalau suami tidak mampu. A'sara udah nyerah. Dia tidak mampu menafkahi istri. Ai al-mustaqbalah. Paham maksud mustaqbalah? Mustaqbalah adalah di sini dihitung tidak mampu itu ke depan. Bukan ke belakang. Ngerti nggak? Misalnya antum 4 hari menghilang. Safar, antum nggak ngasih makan istri 4 hari. Ini nggak dikatakan nggak mampu ini. Paham ya? 4 hari yang lalu itu jadi hutang. Hutang bukan berarti tidak mampu. Bisa dibayar. Paham nggak? Hutang bisa dikatakan mustaqbalah ke depan. Anda udah menilai nih bahwa saya tidak akan mampu lagi membiayai istri saya ke depan. Paham ngerti kalimat mustaqbalah? Ini nggak sembarangan nih kalau mustaqbalah nih. Syarat dari 6 syarat. Ya. Kenapa? Karena resikonya nanti apa? Fashun nikah. Nikahnya batal. Nikahnya terbatalkan. Kalau si suami give up, menyerah, tidak mampu. Ya, menyerah saya. Kalimat menyerah, saya ulangin, mustaqbalah. Kemampuan ke depan, bukan kemampuan ke belakang. Kemampuan yang ke belakang tetap hutang jadinya. Tetap hutang. Paham ya? Jelas ya? Ngerti ya? Ini penting nih. Jangan antum menilai seseorang mau batal nikah antum. Karena antum udah gak ngasih nafkah 2 minggu kemarin. Enggak. 2 minggu udah. Itu hutang aja. Saya masih mampu ke depan, kata suaminya. Saya begitu kan? Antum jangan ngomong gitu dong. Jangan bilang saya gak mampu. Itu 2 minggu, mamang 2 minggu. Saya hutang. Saya akan bayar itu. Nah, karena nanti bulan depan saya punya uang sekian, ya kan? Bisa aja. Saya punya proyek sekian, tapi nanti besok, lusa. Bisa dikatakan oleh keluarga, kamu nggak mampu, kamu faskun nikah, nggak bisa. Paham? Nggak bisa menilai faskun nikah. Tidak mampu dihitung dari belakang. Tapi dari apa? Dari depan. Ngerti nggak nih? Penting loh ini. Ya, biar antum nggak salah paham. Ya, kalau antum nggak ngasih makan istri sebulan, ya utang antum. Sampai kiamat ditagih sama istri. Utang. Ya kan? Punya hutang bukan berarti tidak mampu. Betul nggak? Punya hutang belum tentu tidak mampu. Pengusaha juga banyak hutang ya. Tapi kan dia nggak bilang nggak mampu. Ya, dia tetap berusaha. Paham ya? Mustaqbalah, ngerti? Falaha sabru, maka baginya sabar. Ala iksarihi. Ini perhatikan nih. Jadi sebenarnya kalau wanita melihat suaminya tidak mampu, itu ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan. Ini dikasih pilihan. Yang pertama, maka baginya sabar. Ala iksarihi. Kalau istrinya sabar dengan kemiskinan suaminya misalnya. Wa tunfiqu ala nafsiha min maliha. Kemudian dia menafkahi dirinya dengan hartanya. Paham gak nih? Dia bilang suaminya gak mampu. Misalnya suaminya dipecat. Misalnya PHK. Jelas dong. Suaminya bilang saya gak mampu nih. Saya udah gak ada kerjaan. Uang PHK udah dibayar utang. Gimana ini? Nah, kalau seandainya ini jadi pilihan nih. Pilihan bagi si istri. Antara sabar atau minta faskun. Pisah, batal nikahnya. Maka afalaha sabru. Kalau dia baginya sabar. Kemudian dia menafkahi dirinya dengan hartanya. Ya, maka boleh. Kata istrinya, ya udahlah. Gak apa-apa, saya masih kerja kan. Kita gak usah berpisah. Saya masih sabar, biar saya pakai uang saya untuk menafkahi keluarga ini, misalnya. Boleh nggak? Boleh. Ini sedekahnya istri ya. Ya. Keberuntungannya suami atau karomah kayaknya ya. Ya, suaminya mungkin soleh ya, sehingga istrinya masih mau bertahan. Atau taktaridu. Lihat, taktaridu. Istrinya mengutang.
Iya, boleh. Tapi akadnya utang ya. Bisa juga begitu. Ima dia yang merasa dia ngutangin atau dia ngutang sama orang. Bisa begitu. Baik, pakai gaji saya ya. Selama kamu belum kerja, biar saya yang menghidupi keluarga ini, tapi saya catat ya ngutang. Boleh gitu nggak? Boleh. Boleh. Bisa si istrinya. Tadi kan saya bilang bisa istrinya tadi baik hati kan. Bisa istrinya hitung-hitungan juga. Ya, bisa hitung-hitungan. Boleh, semuanya boleh. Ya, terserah itu. Karena itu bukan di tangan antum. Di tangan apa? Istri. Ya. Atau istrinya bilang, udah deh saya pinjam ya ke kakak saya. Bisa aja kan? Saya pinjam ya ke ibu saya. Saya pinjam ya ke bapak saya. Sampai kamu dapat kerjaan. Mungkin nggak? Boleh. Wa yasiru ma anfaqathu dainan alaihi, dan menjadilah apa yang dinafkahkan oleh si istri itu bagi suaminya adalah hutang, dainan. Jadi hutang atasnya. Atas siapa? Atas suami. Ya, maka apa yang dibayar oleh istrinya selama suaminya nganggur tadi, maka menjadi hutang. Ini bedanya sama yang tadi. Yang bapak sama ibu, yang anak. Kalau sama anak nggak utang. Nggak ngasih nafkah ke anak, nggak utang. Nggak ngasih nafkah ke bapak, nggak utang. Yang lewat sudah lewat. Tapi ke istri jadi hutang. Paham ya? Itu yang pertama apa? Walaha sobru. Walaha, dan baginya yang kedua nih. Solusi yang kedua. Fashun nikah. Membatalkan pernikahan. Ya. Wa in fasakhat hasalatil mufaraqah. Wa hiya furqatu fashi la furqatu talaqin. Maka apabila terjadi fasakh, sudah terjadi fasakh nih, maka terjadilah perpisahan yang berbentuk perpisahan fasakh, bukan perpisahan talak. Beda ya, kalau talak maka dia ada berapa talak? Ada talak 1, talak 2, talak 3, ada iddah. Ya, maka tidak berkurang sebagaimana berkurangnya talak. Nah, kalau udah fasakh sudah, maka batal pernikahannya. Nah, perhatikan, penentuan fasakh ini hanya 3. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Ya, penentuan fasakh apa? 3. 3 yang tidak mampu, paham ya? Nanti yang dilihat oleh hakim, yang pertama nih syaratnya mustakbalah, tadi udah. Masa depan, bukannya mudi. Yang kedua diputuskan oleh hakim. Bukan antum yang mutusin. Bukan mertua, bukan. Permasalahan dibawa ke hakim. Hakim yang menentukan. Apakah fasakh, apakah tidak. Yang ketiga, penentuannya ada di 3 permasalahan. Apa tadi? Makan, pakaian, dan tempat tinggal. Maka pembantu nggak dihitung, paham ya? Pembantu nggak terhitung. Saya minta fasakh karena nggak ada pembantu, nggak bisa. Yang dihitung hanya 3 dasar saja. Yang keempat saya lupa ya. Insyaallah. Ya, 3 hal tentang fasakh ya. Perhatikan, amman nafaqatul madiyah. Adapun nafkah yang telah lalu, fala fasakha li zaujati bi sababiha. Lihat nih, adapun nafkah yang madiyah, lawan dari apa? Mustakbalah. Adapun nafkah yang lalu, maka tidak bisa dijadikan sebagai fasakha. Ya, adapun yang nggak ngasih makan 2 minggu lalu, nggak ngasih nafkah 3 minggu lalu, itu nggak bisa dihitung sebagai fasakh. Nah, nggak bisa dijadikan sebab. Jelas sampai sini? Jelas nggak nih? Nah, ya. Jadi bagi sang istri ada 2 pilihan ya, antara sabar atau batal nikah. Ya. Ya.
Ya.